Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Video sudah bisa ditampilkan. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu ya film tentang Tuhan Yesus bangkit. Mari kita saksikan bersama-sama. Adnarkar beyni beyne. Adnarkar beyni beyne. Haosin othia bui, kuma bezrati. Amar lana en ant Meshiach bar Elachachai. Ehuana, sembarnas kita bahimi khai, panis. Ant Melek Yehudai. Veni meum non est eum mundo, ego non natus sum. Testimonium veritati perebeo, omnes qui veritatem audiunt. Vocem meam audiunt. وأنا أمريكو تهبون بأريكو تلون مردا فيكو مردهم تهبون أهابيلكو أطابنا Yeah, Dad. Setel pada saat Jumat Agung bagaimana Tuhan Yesus disiksa dan disalib demi kita. Kalau saya nonton berulang kali pun tetap sama, tetap ngerasain apa Ci? Kamu ngerasain sedih nggak?
ngerasain pasti sedih ya Bapak Ibu ya. Walaupun sekali, 2 kali, 3 kali kita tonton, tapi benar-benar sedihnya tuh pasti ada gitu. Kita ngelihat Tuhan Yesus kita digituin gitu. Demi siapa? Hanya demi kita. Demi manusia yang berdosa. Tapi kesedihannya gak usah lama-lama Bapak Ibu. Seperti janji Tuhan Yesus, dan sudah terbukti nyata pada hari ketiga Dia bangkit. Jadi kita tidak menyembah Tuhan yang mati, tapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan bahwa Allah kita tuh bangkit ya Bapak Ibu ya. Kita akan bersuka cita, muji nama Tuhan, sebab Allah bangkit. Kita bertepuk tangan, puji nama Tuhan. Katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, katakan yang keras. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Hey, kita puji nama Tuhan. Katakan, gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Katakan sekali lagi, kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Katakan bersama-sama, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Bersama-sama katakan, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji nama Tuhan. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebab
Dia Allah yang hebat. Dia tidak mati, tapi dia hidup. Dia hidup dan nantinya kita akan juga dipanggil oleh Tuhan bersama-sama dia dalam kerajaan sorga. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau siapkan tubuh kami Tuhan ini untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit bagi kami, Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih sudah menjadi Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus bangkitlah. Yesus yang hidup menang. Yesus hidup menang atas kuasa iblis yang garang. Batas kubur sudah dikalahkannya. Kini pintu hidup dibukakannya. Pujilah, pujilah Tuhan Yesus bangkit. Bait yang kedua. Yesus yang hidup. Yesus hidup menang atas kuasa iblis yang garang. Maut dan kubur sudah dikalahkannya. Kini pintu hidup dibukakannya. Pujilah, pujilah Tuhan Yesus bangkit. Bait yang ketiga. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus, sambut kebangkitan Sang Penebus. Yesus hidup menang atas kuasa iblis yang garang. Maut dan kubur sudah dikalahkannya. Kini pintu hidup dibukakannya. Pujilah, pujilah Tuhan Yesus bangkitlah. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-19. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama-sama dari 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu,
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan bercacat. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri karena ini kita temanya tentang Paskah, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Maka lagunya mungkin dari tadi kok agak ngebeat ya, ngebeat, ceria, sukacita. Iya betul banget Bapak Ibu, karena hari ini Tuhan Yesus kita itu bangkit ya. Kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus bangkit ya. Mari kita akan memuji nama Tuhan lebih dari pemenang. Dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. katakan haleluya, tangan kita ke atas. Haleluya, diberkati panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan. Dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih Kita lebih dari pemenang. haleluya. Haleluya, diberkati panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari Katakan pemenang. haleluya, mari kita bertepuk tangan. Haleluya, diberkati panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. puji nama Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Mr. Yono. Persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan.
Kami ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan pada hari ketiga Engkau bangkit. Satu hal yang luar biasa Tuhan, di mana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan menunjukkan keajaiban yang luar biasa sebagai Allah kami yang agung, Allah kami yang layak kami sembah, kami puji dan kami tinggikan. Karena Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, ingin memuliakan nama-Mu, dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama-sama kami dengan penuh sukacita di tempat ini karena keadaan kesehatan mereka yang terganggu. Kami berdoa untuk Ibu Sutopo, Bapak Situmorang beserta dengan Ibu, juga Ibu Pipin, Ibu Dian, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan lemah tubuh Tuhan. Biarlah Engkau menilik mereka, Engkau berkenan atas belas kasihan-Mu menyembuhkan mereka sekaliannya, sehingga mereka boleh bersukacita bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur, yang tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau mengingatkan mereka lewat Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh bersukacita dan mendapatkan kekuatan kembali. Mereka boleh bersemangat untuk melayani Tuhan kembali. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa saudara-saudara kami yang mungkin mengalami masalah, ada persoalan besar dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan juga meniliknya, menolong mereka dan memberkati mereka sekaliannya. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini juga kami tak lupa berdoa untuk program-program gereja kami. Kiranya Tuhan menolong, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan lewat semua program yang kami rencanakan untuk tahun ini. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang mencukupkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh gereja kami di dalam mengembangkan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati Bapak Gembala Sidang kami serta dengan keluarganya, demikian juga dengan tua-tua gereja dan juga seluruh jemaat-Mu, untuk bersama-sama kami boleh menyisihkan, boleh juga memberikan tenaga, pikiran, dan dana kami untuk pelayanan di gereja ini, sehingga gereja ini ke depan makin lama makin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan bangsa kami diselamatkan. Kami rindu bangsa kami mendengar kabar baik. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah bangsa kami juga mendapatkan berkat-berkat-Mu lewat pemberitaan Injil, lewat kabar baik yang disampaikan oleh semua hamba-Mu, dan juga kami sebagai bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong supaya semuanya Tuhan boleh memuliakan nama-Mu dan Kau menyelamatkan bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden beserta dengan pimpinan sampai dengan daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga pemerintahan kota kami, kota Cimahi dan Bandung, di mana kami tinggal, sehingga kami boleh tetap tentram, damai, dapat berbakti kepadamu dengan bebas. Terima kasih ya Bapa. Semua doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Mr. Yuwono. Ya. Sebelum kita akan muji kembali Tuhan, kita akan melihat persembahan pujian dari keluarga Bapak Ariel. Dipersilakan.
Selamat pagi Bapak Ibu. Pujian ini tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah berubah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing for the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And everywhere that I am able, I will sing for the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I have seen of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. Give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. Give you everything. Your goodness is running after me. It's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. Give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful.
of the goodness of God. I have seen of the goodness of God. Of the goodness of God. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada keluarga Bapak Ariel yang sudah mempersembahkan sebuah pujian, The Goodness of God. Ya, sebab Dia sungguh baik sama kita. Amin, Bapak Ibu. Iya, ngomong-ngomong tadi belum ngucapin selamat Paskah ya kepada kanan kiri depan belakangnya. Boleh kita bangkit berdiri, kita kasih selamat dulu, selamat Paskah. Happy Easter Day. Sambil kita akan memujikan Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, sebab Dia Tuhan Allah penyelamat kita. Dia mati bagiku. Bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang sangat luar biasa. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan. Katakan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah tenang. Kita berikan jempol. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Katakan, He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to. Katakan, Dia sungguh baik. Dia
Silakan untuk duduk kembali. Tadi saya lihat saat mengatakan dia sungguh baik, mukanya datar. Jadi apa ya? Tidak apa ya? Kita harus kalau kita berkata dia sungguh baik, tercermin gitu ya. Sampai saya nggak tahu ya, kadang kesini, kadang bisa udah jauh dari mimbar gitu ya. Karena memang sangat menghayati begitu ya Bapak Ibu. Ya baik, kita selanjutnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Susanto. Oke. Oci akan memimpin kita dalam doa ya Oci. Dan memuliakan nama bersama Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan berikan persepuluhan kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, dan kiranya juga Engkau memberkati persembahan ini hingga berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan juga ucapan syukur ini hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Lagunya boleh nyanyi ya Bapak Ibu. Ibu Susanto dan Ibu Parjo. Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Berapakah Harga Diri Saudara, kita akan dipersiapkan oleh persembahan pujian dari PKMB dan PKRB. Dipersilakan.
Terima kasih PKMB. Kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita terus maknai betapa luar biasanya. Berapakah harga diri saudara? Banyak anak mencederai orang tuanya. Juga sebaliknya, gara-gara uang 1 juta, teman bisa menghabisi temannya. Tetangga bisa menghabisi tetangganya. Seakan-akan harganya cuma rupiah. Mari saudara kita melihat dalam peristiwa Paskah ini, berapakah harga diri saudara. Mari kita berdoa lebih dulu. Dengan kuasa Roh Kudus, boleh memimpin ruangan ini terlebih hati pikiran kami saat kami merespon kebenaran firman-Mu. Biar kami pulang tidak sia-sia, tapi dengan janji firman-Mu, Engkau yang sudah mati bangkit dan akan menjemput kami kedua kalinya saat Engkau datang ke dunia ini. Berfirmanlah pakai hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Ke tangan kuasa Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, berapakah harga diri saudara? Ya. Jika kita perhatikan di sini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudara, orang menilai sesamanya kadang disesamakan dengan rupiah, dengan uang. Tatkala orang sudah dibutakan dengan nilai-nilai rupiah itu, saudaranya seakan-akan tidak ada nilainya. Mari kita melihat contoh di sini. Tahun 75 sebelum Masehi, kaisar yang sangat terkenal di Roma, yaitu Julius Kaisar. Saat muda saat itu, ia diculik oleh bajak laut. Ya. Dan bajak laut minta tebusan 20 talen. Atau sekitar 8 miliar. Karena yang diculik ini anaknya penguasa, yaitu kaisar di Roma saat itu. Apa respon istana? Istana merespon, silakan, dan mendesak para bajak laut untuk menaikkan tebusannya. Kan langka di sini. Menantang para bajak laut menaikkan tebusannya. Dan para bajak laut itu menaikkan tebusan 50 talen. Ya, biasanya kan ditawar diturunkan. Tapi pihak istana mendesak para bajak laut. Berapa kamu mau? Tapi segera bebaskan anak kami, yaitu Julius Kaisar. Di situ saudara, Kaisar mau memberikan 50 talen. Kurang lebih 20 miliar untuk harga seorang anak kaisar, yaitu Julius Kaisar. Karena mampu, karena kaya, langsung pihak istana memberi 50 talen pada para bajak laut. Lalu dibebaskan langsung Julius Kaisar setelah dapat 50 talen. Ternyata harga Julius Kaisar saat muda
yaitu 50 talen. Mungkin harta bapaknya masih banyak. Tapi melihat harga tersebut saudara, kita akan bercermin. Berapakah harga kita sebagai anak-anak Allah? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ingat, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Momen Paskah saat ini kita diingatkan. Berapa harga saudara? Berapa harga kita? Dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Nilainya berapa, Pak? 20 talen? 50 talen? Ternyata di sini dikatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Hidup kita yang sia-sia, hidup kita yang egois, hidup kita yang mementingkan diri sendiri. Bahkan terkukung oleh apa? Adat istiadat nenek moyangmu. Orang Yahudi itu ada 360 yang tidak boleh dilakukan saat hari Sabat. Nyisir rambut nggak boleh. Kalau sepatunya teplok-teplok di lantai nggak boleh. Ngasih makan domba, ternak di ladang nggak boleh. Itu kurang lebih 365. Oleh darah Kristus kita ditebus oleh cara hidup kita yang sia-sia. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu, nyalakan lip di hotel Israel sana, kalau hari Sabat enggak boleh. Pernah saya sampaikan ya, di lantai 15, tiba-tiba lip mati hari Sabat itu. Waktu saya ke sana dulu. Semua kaget. Baru ingat, oh ini hari Sabat. Lip saja harus dimatikan. Sampai hari ini. Untuk menghormati hari Sabat. Begitu sakralnya hari Sabat itu. Bahkan hal-hal yang urgent, bahkan mengenai kematian, menolong sesama pun enggak boleh. Itu kan terlalu keblinger orang yang membuat hukum itu. Di sini saudara, kematian Kristus menebus cara hidup kita yang sia-sia. Dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Maknanya apa? Yang pertama, kita itu berharga di mata Tuhan. Ada nilainya. Karena penebusannya. Dan itu anugerahnya. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Apa toh pangkat kita, kok Tuhan mau menebus sih? Apa toh kehebatan kita? Bahkan dikatakan itu dari cara hidupmu yang sia-sia loh. Apa pangkat kita, apa jasa kita di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan berani mati berkorban untuk kita. Hanya kemurahan. Wujud Allah menghargai kita. Kita berharga di mata Tuhan. Jadi, jemaat yang dikasih Tuhan, kita itu orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita itu orang-orang pilihan Tuhan. Nilainya tidak 20 talen, tidak 50 talen, tidak sekian M, tapi sangat berharga.
Ini yang perlu kita pahami. Posisi Bapak Ibu sangat berharga. Kalau ada orang yang mengatakan tidak berharga, yuk lihat contoh ini. Ini ada seorang kakek, mempunyai jam unik. Lalu kakek menyuruh cucunya, "Nak, saya punya jam unik. Tolong kamu tanya ke Pegadaian, berapa harga jam itu?" "Siap, Kek." Lalu tanya ke Pegadaian, "Ada apa, Nak?" "Ini saya tanya, harga jam ini berapa ya, Pak? Kakek saya nggak tahu." Lihat oleh petugas Pegadaian, 100.000, Nak. Mau saya beli? Enggak, kakek cuma pesan suruh tanya aja, lalu pulang. Melaporkan, "Kek, cuma 100.000 di Pegadaian." Kakeknya nyuruh lagi, "Pergi ke toko jam, Nak. Tanya harganya jam ini berapa." Lalu cucunya itu pergi ke toko jam. "Ada apa, Nak?" "Kakek saya ingin tahu berapa harga jam ini." Diamati oleh penjual toko jam itu. "Wah, lumayan bagus. Mau dijual ini, Nak?" "Iya. Tapi saya bilang kakek saya dulu nanti." "Harganya 1 juta. Dalam hati anak itu, kok beda jauh. "Jual sekarang?" "Enggak, saya laporan dulu sama kakek saya." Dilaporkan. Dihargai 1 juta, Kek, di toko jam kakek. "Terakhir, kamu pergi ke museum jam. Tanya berapa harga jam kakek ini." Lalu dia pergi ke museum jam. Diamati oleh petugas museum yang ahli jam itu. Keunikannya, materialnya, dan rumitnya membuatnya. Apa? Kata orang yang mengerti jam itu. "Jam ini harganya 1 miliar, Nak. Apa mau dijual?" "Enggak, saya cuma tanya aja." Langsung cucunya kembali melaporkan pada kakeknya. "Kakek, museum jam lebih menghargai." "Berapa, Nak?" 1 M. Lalu kakek bertanya kepada anak, pada cucunya, "Apa yang bisa kamu petik, Nak, dari pelajaran ini?" Semua ingin membeli jam kakek, tapi dengan harga yang berbeda-beda. Saudara, ada satu yang perlu kita pelajari. Ada orang yang berhak menilai jam ini. Justru yang paling tahu adalah orang yang di museum itu, yang mengerti rumitnya, tahunnya, mahalnya jam itu. Jadi kita petik pelajaran, harga jam itu memang pas yang dikatakan pemilik museum itu, 1 M. Dengan melihat tahun pembuatannya, uniknya, 1 M. Saudara, Allah lebih tahu dan berhak menilai. Dan penilaian Allah itu sempurna terhadap pribadi kita. Kalau orang lain menilai saudara, Allah, kamu apa? Pecundang, kamu apa? Penjilat, kamu apa? Cari pencitraan. Orang menilai, berarti Anda berdiri di posisi yang salah, di tempat yang salah. Tapi di posisi Allah, saudara, di hadapan Allah, ingat, kita orang-orang berharga. Amin, Bapak Ibu. Kita orang-orang pilihan. Seperti pemilik museum yang tahu mana yang kualitas, mana yang enggak. Kalau ada orang mengatakan kita enggak berharga, berarti orang itu enggak bisa menilai kualitas kita.
Kan tuh saudara, di mata Allah, kita orang-orang tebusan dari cara hidup kita yang sia-sia. Mari kita menempatkan posisi kita dengan sudut pandang Allah. Anda kita semua berharga di matanya. Kan tuh jangan minder kalau orang lain mengatakan negatif tentang kita. Jangan kecil hati kalau orang lain menilai itu. Seperti toko pegadaian, toko jam. Menilainya sangat rendah. Tapi orang yang mengerti kita orang-orang tebusan. Sangat berharga di mata Allah. Lanjut. Lihat di sini. Saat Paulus sebelum bertobat membunuh semua orang-orang Kristen karena merasa dan mencap agama Kristen awal itu dicap sesat. Kok ada aliran baru, ini sesat, harus dibunuh. Paulus menyeret orang-orang Kristen, membunuh ibu-ibu, membunuh anak-anak. Lalu dia merencanakan misinya itu ke Damsyik. Apa yang terjadi? Siapakah engkau Tuhan? Ini jawab Saulus. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu, Paulus. Kita orang-orang berharga. Kadang kita tidak bisa menempatkan posisi kita. Bayangkan saat Paulus menganiaya jemaat atau orang-orang Kristen saat itu, yang teraniaya siapa? Ternyata dia menganiaya Kristus. Jadi saudara, saat kala orang memandang rendah kita, menilai rendah kita, Yesus itu pembelanya. Yesus itu yang menopang. Dia Tuhan yang sudah mati, yang sudah bangkit, naik ke surga dan menjamin keselamatan kita. Kalau orang lain menghargai rendah, negatif itu, Tuhan pembelanya. Tuhan berotoritas menilai kita. Tuhan yang lebih tahu posisi kita. Kan itu jangan minder menjadi orang Kristen. Yang berhak menilai itu Allah. Allah lebih tahu keberadaan kita. Mengapa Allah memilih kita? Mengapa Allah menyelamatkan kita? Kita orang-orang pilihan di matanya. Lanjut. Dikatakan di situ Yesaya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bayangkan. Kalau ada orang lain, teman kita, di luar keluarga kita, itu tidak mengasihi kita, saudara. Ingat di sini, ada pribadi ya. Engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihimu. Mengapa orang sering baperan, sering meninggalkan iman Kristen? Saat diejek imannya, saat disudutkan imannya, dia menilai dengan dirinya sendiri. Seakan-akan yang dilakukan untuk Tuhan itu sia-sia. Tapi lihat di sini, engkau itu berharga loh di mataku dan mulia, dan aku sangat mengasihi engkau. Dan di Zakaria apa dikatakan? Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Jadi kita itu ibarat apa? Biji mata Allah. Artinya apa? Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, Bapak Ibu. Kita umat tebusannya. Mata di sini, panca indera 5 semuanya penting. Tapi banyak orang mengatakan matalah yang terpenting.
Karena dengan mata kita bisa melihat kemuliaan Allah, dengan melihat indahnya ciptaan Tuhan. Tatkala mata kita ada debu, perihnya minta ampun. Tatkala mata kita ada gangguan, kita cepat-cepat ngobatinya. Cepat bertindak dan sikap. Nah, kita itu biji mata Allah. Perhatikan di situ. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ini klop yang dikatakan Yesus kepada Saulus tadi. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jelas toh apa yang dikatakan Yesus kepada Saulus? Siapakah engkau Tuhan? Aku yang kau aniaya itu, Saulus. Gereja Tuhan biji matanya. Kita orang-orang berharga di mata Allah. Janganlah penilaian orang lain kita rendah, kita hina, kita layak dicap macam-macam. Bebas diapakan saja. Di mata Allah kita sangat berharga. Lanjut. Di sini. Zaman gereja mula-mula orang Kristen enggak ada nilainya. Orang Kristen enggak ada harganya. Karena itu pemerintah para kaisar Romawi khususnya Nero, saudara. Dah orang Kristen kumpulkan, jadikan tontonan, biar dimakan singa, disalib hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Entah itu anak keluarganya, enggak ada nilainya. Tapi mengapa mereka bisa survive, bahkan enggak mau menyangkal imannya? Mengimani Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Inilah yang mensupport mereka. Bisa memaknai kebangkitan Yesus Kristus. Kita enggak menyembah Tuhan yang mati, tapi kita menyembah Tuhan yang hidup, yang bangkit, dan membawa kita ke surga. Ini iman yang luar biasa. Orang-orang ini mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus, meskipun tidak ada nilainya di mata para kaisar, para penguasa Roma saat itu, tapi imannya enggak pernah surut, enggak pernah meninggalkan gertakan ancaman, bahkan pembunuhan. Dia betul-betul mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, ancaman apapun saudara, tantangan apapun, kita harus mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena kita orang-orang yang berharga di matanya. Ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dari adat istiadat nenek moyang kita. Enak toh hidup kita itu. Kadang aja kita aja yang masih terbelenggu. Takut dibebaskan. Sehingga adat istiadat nenek moyang bisa menjerat, bahkan bisa memperbudak orang Kristen. Berharga di matanya. Yang terakhir, berharga karena darah Yesus. Karena penebusannya, disitulah anugerahnya. Perhatikan di situ. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi, gitu ya, dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, perak atau emas, tapi dengan darah yang mahal, darah Kristus Yesus. Saudara, karena itu kita dianggap berharga, bernilai di matanya. Lanjut. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Kristus mati di kayu salib, bangkit, itu menebus kita. Seperti pujian PKMP tadi. Karena bilurnya,
Karena kasihnya kita diberi pengharapan, kita diberi jaminan. Karena kasihnya kita diberi pengharapan yang pasti. Mari kita lihat di sini. Siapakah yang berani menebus dosa orang-orang jahat dengan menyerahkan nyawanya? Mati menggantikan orang saleh, pemuka agama, untuk negara, untuk keluarganya, mungkin masih banyak. Namun mati menggantikan para penjahat, contoh Hitler, adakah yang bersedia? Mungkin keluarganya enggak mau, mungkin anaknya enggak mau. Karena saking jahatnya, 6 juta orang Yahudi dibabat habis oleh Hitler. Hanya Kristus yang bersedia. Dia bahkan membayar harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya yang kudus. Artinya, hidup kita sangat berharga, lebih berharga dari emas dan perak. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Lanjut, Mas. Saudara, ada orang tua yang rela mati supaya anaknya hidup. Ada. Banyak orang pengikut yang rela mati untuk membela gurunya, guru agamanya, banyak. Banyak orang ingin jadi pahlawan membela negaranya, banyak. Tapi adakah orang yang mau mati untuk penjahat? Seperti Hitler, seperti Nero, seperti Herodes. Herodes istrinya aja dibunuh, anaknya aja dibunuh demi kekuasaan. Nero juga gitu. Saudara-saudaranya, pamannya banyak dibunuh. Mau apa? Keluarganya mau membela dia, mau mati untuk dia. Hitler anak-anaknya, dia aja pembunuh. Hanya satu pribadi yang mau mati untuk penjahat-penjahat seperti mereka dan kita. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Di sini saudara, banyak orang ingin mati jadi pahlawan. Ingin mati untuk keluarganya, supaya anaknya sehat, keluarganya sehat. Mati untuk guru agamanya, untuk pemimpin agamanya, membela mati-matian. Tapi untuk mati orang berdosa seperti mereka, gak ada yang mau. Kecuali satu, yaitu Yesus Kristus. Contoh lain, lanjut Mas. Di sini. Kasat mata kemenangan Kristus setelah dia bangkit. Tapi saat disalib seperti film tadi, Yesus menyatakan tugasku sudah selesai. Apa yang dikatakan? Iblis sudah kalang kabut. Iblis sudah gemetar. Iblis sudah menyerah. Tatkala Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kan itu ayat di sini. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Iblis ingin menggagalkan penyaliban Kristus. Tapi Kristus tetap fokus, ini kehendak Bapa, ini tugas harus saya selesaikan. Karena itu Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, saat Yesus disalib sudah menyatakan kemenangannya. Secara kasat mata, hari ketiga saat Yesus bangkit. Tapi saat menyerahkan dirinya di kayu salib, kuasa darahnya, kematiannya,
sudah menyatakan kemenangan. Karena itu saudara, kita orang-orang berharga di matanya. Kita orang-orang tebusan. Apa respon kita? Terakhir. Berapakah harga diri saudara? Kalau Julius Kaisar tadi 50 talent. Kita tak ternilai. Ingat pujian? Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, ya. Terlalu mahal darah-Mu Tuhan, tercurah untuk tebusan dosaku. Berapakah harga diri saudara-saudara? Tak ternilai. Kalau orang di luar sana mengatakan kita nggak ada nilainya, nggak ada harganya, di hadapan Allah kita orang bernilai, hargai itu. Karena itu respon kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau Bapak Ibu sehat, yuk kita melayani Tuhan. Kalau ada suara-suara yang bagus, yuk persembahkan untuk Tuhan. Ingat kalau kita sakit itu. Saya merasakan itu. Gak bisa nelan ludah aja, gak bisa tidur. Dan efeknya itu wah, luar biasa. Melayani gak bisa. Makan ada makanan enak, nggak ada selera, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu sehat, yuk di sini seperti firman Tuhan. Kamu telah ditebus, dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau tubuh kita sakit, nggak bisa kita melayani secara optimal. Bapak Ibu bersyukur. Talenta-talenta kaum muda yuk dikembangkan. Lian dulu saat muda sering main ini. Kapan? Main ini lagi. Kembangkan. Daniel dulu waktu Bacico suaranya bagus. Kapan solo? Ya Pak Sis ya. Ibu-ibu yang suaranya bagus. Julio Sitanggang suaranya bagus loh. Pak Sitanggang belum pernah dikeluarkan itu. Ya. Tadi ada Julius Kaisar, Pak. Julius Sitanggang, Pak. Masih Pak D, Pak ya. Ya di sini saudara, muliakanlah Allah dengan tubuhku. Asli kalau sehat minggu ke gereja, itu berkat saudara. Kalau kita ingat sakit, kita nggak bisa kemana-mana. Banyak uang, makanan enak, kita nggak bisa menikmati. Allah telah lunas membayar itu. Respon kita muliakan Allah dengan tubuh kita yang sudah ditebus ini. Beri yang terbaik untuk Allah. Yang kedua, di sini kita diajak. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Rumah tangga hancur awal dari sama-sama tidak menjaga kekudusan. Suami istri. Keluarga banyak yang hancur di sini. Awalnya dia tidak memegang komitmen dan kekudusan di nomor 2 kan. Pak, semua materi sudah saya cukupi, minta uang aja berapa saya kasih. Tapi tidak bisa menjaga kekudusan, saudara. Di sini.
Karena apa? Kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang kudus. Jangan kita sia-siakan berkat ini. Kita orang-orang berharga di matanya. Yo, setiap talenta kita pakai untuk kemuliaan namanya. Itu berkat yang luar biasa. Perhatikan di situ. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sebab Dia yang sudah memanggil kita itu kudus. Kuduslah kamu, sebab Allah kita kudus. Saudara, kekudusan adalah proses. Tapi harus diawali dengan komitmen kita di hadapan Tuhan. Orang sering menunda. Mengapa kamu enggak dibaptis? Saya takut nanti harus ini, harus ini. Saya belum bisa siap hidup bebas. Banyak saudara alasan. Kapan kamu siap dibaptis? Nanti. Saya enggak mau terikat. Nanti kalau sudah dibaptis harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Kembali ke kita. Menjadi orang Kristen memang naturnya di situ. Kita harus hidup kudus. Dan satu hal yang perlu kita ingat, muliakan Tuhan dengan kesehatan kita saat ini. Yang Tuhan berikan. Yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Puji Tuhan ya. Diakon Sidati 2 minggu ke gereja pakai tongkat. Tongkat sakti ya itu diakon ya. Kalau enggak ada komitmen saudara, mengasihi Yesus, Pak malas saja, aku sakitku, kakiku sakit. Tapi ada komitmen. Ya. Dengan kondisi yang terbatas, pakai tongkat, itu di hadapan Tuhan nilainya plus. Mari saudara, berapakah harga diri saudara? Saya dan kita semua tak ternilai. Karena penumpahan darah Yesus Kristus bagi kita. Karena itu saudara, mari kita belajar memuliakan Allah dengan betul dengan tubuh kita ini. Selagi kita sehat. Jangan nunggu diberi sakit dulu, baru ambil komitmen. Tuh seperti Kornel itu. Mau masuk STBI setelah bobrok dulu tubuhnya. Mau masuk STBB. Setelah sakit dulu. Ya toh, saksian kamu. Ya toh. Baru mau masuk STT. Ya toh. Seandainya enggak dikasih sakit dulu. Ya toh. Mungkin enggak ketemu, enggak mau masuk STBB. Tapi karena sakit dulu, betapa mengerikan. Dulu memandang remeh pendeta katanya. Oh gaji pendeta berapa? Meremehkan pelayanan, meremehkan panggilan, akhirnya nunggu sehat dulu baru terpanggil. Apakah seperti itu? Tentunya tidak, saudara. Kita bersyukur diberi sehat, diberi kuat, karena kemurahan Allah. Mari tatkala kita diberi sehat Bapak Ibu, jasmani rohani, pekerjaan Bapak Ibu diberkati itu berkat yang luar biasa. Tapi di balik itu ada berkat yang lebih luar biasa. Harga Bapak Ibu tak ternilai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Betapa harga penebusan yang sudah Tuhan berikan sangat luar biasa. Tak bisa dinilai oleh rupiah. Biarlah Tuhan kami menghargai penebusan itu dengan hidup yang benar, dengan hidup yang kudus, dengan menjaga kesehatan kami.
sehingga tubuh kami yang sehat, jiwa raga kami bisa mempersembahkan untuk kemuliaan Engkau. Berkati Tuhan setiap keluarga, setiap kaum muda remaja, talentanya yang ada, mereka bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Baik, juga ajari kami Tuhan hidup kudus. Terlebih di era tantangan yang postmodern di sini, banyak mengganggu pikiran kami, tangan kami, mulut kami. Karena Engkau yang memanggil kami adalah kudus. Dan ampuni Tuhan, mungkin ada dosa yang kami sembunyikan di hadapan pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami. Hari ini Tuhan, dengan peristiwa Paskah ini kami diingatkan, kami harus hidup kudus, kami harus hidup benar. Engkau yang berhak menilai kami Tuhan, Engkau yang lebih tahu hati pikiran kami. Biarlah kami berserah dan mohon hikmat. Terima kasih Yesus. Semua pekerjaan, kesehatan, keluarga kami, anak-anak kami yang setia sampai saat ini, semuanya berkat dari Engkau. Limpahkan syukur kami, sehingga kami menghargai hidup yang sudah Engkau berikan, hidup kami yang sudah Engkau tebus ini Tuhan. Karena kami sangat berharga di mata-Mu, kami sangat bernilai di mata-Mu. Dan Engkau tentunya tahu potensi kami, kualitas kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati setiap keluarga, setiap pergumulan jemaat, dengan segala tantangan, dengan segala kesulitan. Mungkin juga ada sakit penyakit di dalam tubuhnya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas maut, Tuhan yang sudah bangkit, kami imani Tuhan juga akan berkuasa atas hidup kami, atas masa depan kami, dan setiap pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami naikkan doa dan syukur ini. Amin. Bapak Ibu, dimohon kesabarannya sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman. Bapak Ibu, nanti setelah doa berkat pulangnya lewat sini, karena ada syukuran sederhana dari keluarga Ibu Damai, ya, yang hari ini ulang tahun. Ya. Sekali lagi, nanti Pak Parjo, Pak Rupet, pintu depan dikunci, ya, sehingga nggak ada yang menyelinap ke sana. Ya. Ya. Sebelum itu ada beberapa pengumuman yang perlu menjadikan perhatian kita. Persekutuan doa besok Rabu. Firman Tuhan akan dilayani di sini saya, tapi tukar jadwal lagi, yaitu Diakon Wardoyo. Ya, Diakon Wardoyo Ruslan. Gitu ya Diakon ya. Kemarin Diakon berhutang pada Kornel, gitu ya. Kornel berhutang pada saya, karena itu supaya pas ya, enggak berhutang, Diakon Wardoyo harus membayar. Ya itu ceritanya ya, seperti itu. Ya. Kami mengundang Bapak Ibu bisa join, ya, saling mendoakan, menguatkan untuk persekutuan doa kita tiap Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Berikutnya, petugas ibadah Minggu 7 April, bisa dilihat Bapak Ibu di buletin maupun di layar. Ya, sehingga semuanya
siap untuk melayani Tuhan. Lanjut. Ya. Kelas baptisan sudah dimulai hari ini. Ya. Ada 6 Bapak Ibu, 6 orang, silahkan. Bapak Ibu yang putra putrinya ya, belum dibaptis silahkan. Ya. Bisa japri saya ya, untuk kelas baptisan. Selama 3 bulan nanti ya, kita belajar firman Tuhan. Ya. Terus selamat ulang tahun Saudari Tinuviel Iquin Valentin 31 Maret. Ya. Hari ini Viel ya, Tuhan memberkati. Ya. Berikutnya 31 Maret Ibu Damai Yanti Simanjunta. Mana Bu Damai? Di belakang ya, sekali lagi ya. Nanti kalau keluar Bapak Ibu ada perjamuan kasih ya, nanti lewat depan. Ya, lanjut. Yang April ya, minggu ini ada teman-teman kita yang April ulang tahun, tanggal 4 April Saudari Christian Cahya Saputra. Selamat ulang tahun Christian. Tuhan berkati ya. Tanggal 4 April juga Saudara Jonathan G. Johan Pasaribu ada? Di luar. Ya, ya sampaikan. Ya, selamat ulang tahun Jonathan. Ya, berikutnya Saudari Priska Carolina Megananda. Mana? Ini ya. Ya. Ini ya. Ke 18 tahun. 8 ya. Enggak usah disebut ya. Sudah disebut 18 tahun. Ya. 5 April Ibu Yohana Srini Sakti Supeni. Selamat ulang tahun Ibu Yohana Srini Sakti Supeni. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ada lagi, Mas? Ya. Ada tambahan pengumuman lagi, Bapak Ibu? Ya, jika tidak ada, ada lagi? Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada. Ya. Iya, silakan berdiri. Silakan perkenalkan. Ya, makasih. Bu Ipon, satunya? Iya. Ya. Adik Bu Martin? Iya. Terima kasih, Mbak. Tuhan berkati, ya. Ini Ivon di sini mau sekolah PAUD di kita ya, anaknya ya. Tuhan berkati ya, Christian. Ya. Bapak Ibu silahkan putra putri tetangganya ya, yang mau daftar PAUD ya, mumpung ingat ya. Sudah 20 anak yang daftar, tinggal 10. Karena kapasitas kelas kita itu 20. Kelas A 16. Ya. Itu sudah 20. Tahun kemarin kita menolak 5 anak. Karena kalau dipaksa-paksa nggak sehat juga ya, berjubelan. Ya, kita cari idealnya. Puji Tuhan ya, sekolah PAUD kita dipercayai ya. Terlebih sudah 4 tahun ini diakreditasi ya oleh Provinsi Jabar. Ya, jadi betul-betul diperhatikan jauh mana kualitasnya ya. Jadi tolong mungkin ada keluarga ya, tetangga ya, tinggal 10 lagi kuotanya. Ya. Itu aja ya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa berkat ibadah Paskah kita hari ini. Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dan menjamin keselamatan kami. Dan kepada Allah Roh Kudus, berkat-Mu turun bagi kami, memberkati keluarga kami dan segenap jemaat-Mu. Pulang dengan damai sejahtera atas kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita pujikan Tuhan-Mu memberkati-Mu.
Selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan saling memberikan salam, selamat Paskah.